Penasaran apa? Salah satu pilihan ruangan baru, tapi ini next level sekali. Nah, ini modelnya Australian style, dan ini punya luasan yang gede dalam jenis bangunannya 1.203 meter punya area basement yang cukup untuk 5 garasi. Sudah punya area untuk kolam renang juga serta cabin battle. Nah, yang pastinya desain dan speknya mewah banget. Penasaran dari istimewa, lihat videonya sampai selesai. Nah, jadi ini guys rumah terbaru. Ladies and gentlemen, welcome to the Indonesian sound system. Don't forget to subscribe YouTube channel Boss Station C2 Bangga to get the latest sound check song
nations. Vast nations. Bagi kalian yang mencari hidup tenang dan nyaman, maka kalian harus datang ke kota ini. Inilah kota-kota tersepi di Indonesia yang akan membuat kalian bisa hidup dengan tenang. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun, pemerataan populasi di Indonesia itu tidak merata. Ada kota kecil tapi penduduknya padat, ada pula kota yang luas tapi penduduknya sedikit. Sehingga kota-kota ini bisa dibilang sangat sepi jika dilihat dari jumlah penduduk per kilometer perseginya. Nah, di dalam video ini, TV Kuno akan membahas tentang 10 kota tersepi di Indonesia itu yang sangat cocok untuk dijadikan tempat tinggal bagi kalian yang ingin hidup dengan suasana yang sepi dan tenang. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung mulai saja pembahasannya. Inilah 10 kota tersepi di Indonesia. Di nomor 10, sebagai kota tersepi di Indonesia, ada kota Sabang yang ada di Provinsi Aceh. Di titik paling barat Indonesia, berdiri sebuah kota kecil yang menyimpan keindahan sekaligus kesunyian. Kota itu bernama Sabang, yang terletak di Pulau Weh, Provinsi Aceh. Secara administratif, kota Sabang memiliki luas wilayah sekitar 122 km persegi, dengan jumlah penduduk hanya sekitar 42.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa atau Sumatera lainnya, angka ini sangat kecil, yakni sekitar 350 orang per kilometer persegi, sehingga wajar bila Sabang dikenal sebagai salah satu kota paling sepi di Indonesia. Namun di balik suasana yang sepi tersebut, kota Sabang memiliki daya tarik yang luar biasa, karena memiliki pantai yang indah dan eksotis, serta keberadaan tugu kilometer 0 Indonesia di sini juga menjadikan kota ini memiliki nilai simbolis yang tinggi, seolah menandai awal perjalanan Nusantara. Kota Sabang tidak sekedar sebuah kota yang sepi penduduk, disinilah kesunyian menjadi keistimewaan, menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan di kota metropolitan. Di nomor 9, ada kota Gunung Sitoli yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Di lepas pantai barat Sumatera, ada sebuah kota kecil yang sering luput dari perhatian. Namanya kota Gunung Sitoli, yang merupakan satu-satunya kota di Pulau Nias. Kota Gunung Sitoli memiliki luas sekitar 469 km persegi, tapi penduduknya hanya sekitar 138.000 jiwa. Artinya, Gunung Sitoli jauh dari kota, jalanan lengang, suasana damai, dan kehidupan berjalan dengan ritme yang lebih pelan. Karena kota ini hanya memiliki kepadatan sekitar 290 orang per kilometer persegi. Namun, jangan tertipu oleh kesedihannya. Kota Gunung Sitoli menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Pantai-pantainya yang eksotis dengan ombak yang menjadi surga bagi para selancar dunia. Kota Gunung Sitoli bukan hanya kota yang sepi, tapi juga kota yang menyimpan cerita. Di sini, kesederhanaan dan kekeringan justru menjadi daya tarik. Sebuah tempat di mana kita bisa merasakan kedamaian, sambil tetap dekat dengan kekayaan budaya Nusantara. Di nomor 8, ada kota Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Di Papua Papua, ada sebuah kota yang menjadi pintu gerbang untuk surga bawah laut. Kota itu bernama Kota Sorong. Dengan luas wilayah lebih dari 1.100 km persegi, Kota Sorong termasuk kota yang besar. Namun jumlah penduduknya hanya sekitar 290.000 jiwa. Angka ini membuat kepadatan penduduknya rendah, karena hanya sekitar 270 orang per kilometer persegi, sehingga meski disebut kota, suasananya tetap terasa lega. Kota Sorong lebih dikenal sebagai kota transit buat para wisatawan yang dapat menikmati untuk Jakarta. Sementara kehidupan sehari-harinya berjalan begitu sederhana. Jangan tersamai berasa, begitu serta lalu besar. Sebagian besar wilayahnya masih tinggi hutan serta laut biru yang mencapai luas. Di nomor 7, ada kota Sungai Penuh yang ada di Provinsi Jambi.
km persegi, namun jumlah penduduknya hanya sekitar 100.000 jiwa. Artinya, kepadatan di kota ini sangat rendah. Sulawesi dan Aceh, suasana terasa lengang, dan daerah ini berjalan dengan ritme yang pelan. Karena kepadatan penduduk di sini hanya sekitar 260 orang per kilometer persegi. Mencari sawah, di balik kesepiannya, sungai perlu menyimpan pesona alam yang menakjubkan. Dari hamparan sawah yang subur hingga budaya masyarakatnya pun masih kental, kota Sungai Penuh seakan menjadi oase ketenangan, tempat di mana kesunyian bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Di sini, kita belajar bahwa sebuah kota tidak harus ramai untuk bisa mengikat. Ada kota sawah Mikro yang ada di provinsi Sumatera Barat. Kota itu bukan Sumatera Barat. Ini sebuah kota kecil yang syarat sejarah. Kota itu bernama Sawah Lunto. Sawah Lunto dikenal sebagai kota tambang batu bara yang ramai. Tempat kedua pekerja dan pedagang berkumpul. Namun kini, suasananya berubah drastis. Dengan luas wilayah sekitar 273 km dan jumlah penduduk lebih dari 66.000 jiwa, Sawah Lunto menjelma menjadi kota yang tenang, bahkan sepi. Karena penduduk di kota ini hanya sekitar 240 orang per kilometer persegi. Meski demikian, Sawah Lunto bukan kota mati. Justru, dari kesepiannya lahir daya tarik baru. Kota ini kini dikenal sebagai kota warisan dunia UNESCO. Dengan situs tambang bilik dan jejak arsitektur kolonial yang menawan. Suasana sunyinya menghadirkan nuansa nostalgia, bahkan membawa kita kembali ke masa lampau. Di nomor 5, ada kota Pagar Alam yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Di barat Sumatera Selatan, ada sebuah kota kecil yang diiringi keindahan alam yang luar biasa. Namanya Pagar Alam, sebuah kota yang berdiri megah di kaki Gunung Dempo, gunung tertinggi di provinsi ini. Luas wilayahnya mencapai lebih dari 630 km. Namun penduduknya hanya sekitar 150.000 jiwa. Bandingkan dengan kota-kota besar lain di Sumatera, jumlah ini membuat Pagar Alam terasa begitu sepi. Karena kepadatan penduduk di sini hanya sekitar 230 hingga 250 orang per kilometer persegi. Namun di balik sepinya kota ini, Pagar Alam menyajikan keindahan alam yang sungguh menawan dan juga memberi ketenangan. Kota itu seakan mengajarkan kita arti keseimbangan. Bahwa dalam kesunyian, kita bisa menemukan kedamaian sejati. Nomor 4, ada kota Limau yang ada di Provinsi Riau. Di pesisir timur Provinsi Riau, berdiri sebuah kota yang luasnya luar biasa besar. Kota itu adalah Dumai. Dengan wilayahnya yang mencapai lebih dari 2.000 km persegi, Dumai termasuk salah satu kota terluas di Indonesia. Namun yang mengejutkan, penduduknya hanya sekitar 355.000 jiwa. Artinya, jika dibandingkan dengan luasnya, Dumai justru terasa lengang dan sepi. Karena kepadatan penduduknya hanya sekitar 170 orang per kilometer persegi. Kota Dumai dikenal sebagai kota industri dan pelabuhan minyak. Aktivitas ekonominya berjalan, tapi tidak ramai seperti kota-kota besar lain di Sumatera. Kota Dumai adalah contoh nyata bahwa kota tidak selalu identik dengan keramaian. Di nomor 3, ada kota Palangkaraya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Di tengah Pulau Kalimantan, berdiri sebuah kota dengan luas yang begitu mencengangkan. Inilah Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayahnya mencapai lebih dari 2.850 km persegi, bahkan jauh lebih luas dibanding Jakarta. Akan tetapi, jumlah penduduknya hanya sekitar 315.000 jiwa. Jika dihitung, kepadatan penduduk di Palangkaraya sangat rendah, yakni sekitar 110 orang per kilometer persegi, yang membuat kota ini terasa sangat lengang dan sunyi. Kota Palangkaraya sebenarnya pernah digadang-gadang sebagai calon ibu kota negara, karena wilayahnya luas, tanahnya stabil, dan dikelilingi hutan tropis yang hijau. Namun, meskipun punya potensi besar, suasana sehari-harinya tetap tenang. Jalan sepi, banyak kawasan masih berupa hutan dan rawa.
dan kehidupan masyarakat berjalan dalam ritme yang sederhana. Yang kedua, ada kota Subul Salam yang ada di Provinsi Aceh. Kembali ke wilayah Provinsi Aceh, ada sebuah kota kecil yang jarang terdengar namanya. Kota itu adalah kota Subul Salam. Dengan luas wilayah sekitar 1.391 km. Subul Salam termasuk kota yang sangat luas, tapi jumlah penduduknya hanya sekitar 107.000 jiwa saja. Itu artinya, kepadatan penduduknya sangat rendah, yakni sekitar 77 orang per kilometer persegi, yang membuat kota ini terasa lengang dan sepi. Letaknya yang jauh dari pusat keramaian membuat suasana kota ini begitu tenang. Jalanan jarang macet, bangunan tidak berdempetan, dan hamparan alam masih mendominasi pemandangan. Meskipun kota ini mungkin sepi, tapi di balik sepinya ada kedamaian dan sebuah kehidupan yang menyatu dengan alam. Dan yang ada di nomor 1, sebagai kota tersepi di Indonesia, ada kota Tidore Kepulauan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya kita ke Kepulauan Maluku. Di sini terdiri sebuah kota kecil yang penuh sejarah. Namanya Tidore Kepulauan, di mana kota ini pernah menjadi salah satu pusat perdagangan remah dunia. Tempat para pedagang dari berbagai bangsa berlayar jauh demi mencari cengkeh dan palak. Namun kini, suasananya sangat berbeda. Dengan luas wilayah sekitar 1.500 km persegi, jumlah penduduknya hanya sekitar 100.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan kota besar di Indonesia, Tidore Kepulauan jelas terasa sangat sepi. Karena kepadatan penduduk di sini hanya sekitar 74 orang per kilometer. Meski sepi, pesona kota Tidore Kepulauan begitu memikat. Kesulitan kota ini justru menjadi daya tarik. Membuat siapa saja yang datang merasa seperti menemukan dunia yang damai dan berbeda. Itu ada 10 kota tersepi di Indonesia. Apakah salah satunya adalah kota kalian? Ayo coba akses dari mana kota kalian di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya. Akhirnya Trump memberikan ancaman yang cukup tegas terhadap Iran selama ini dengan memblokir yang buruk dan bahkan Israel memblokir Selat Hormuz yang bukan hanya Iran ini tidak punya hak di Selat Hormuz, tapi dia berusaha untuk menjadi negara yang seolah-olah punya hak misalnya untuk menutup ataupun membuka, memberi izin ataupun tidak memberi izin, seolah-olah dia dan akhirnya dengan teror yang menjana lebih dari 15 hari itu, Trump memberikan ancaman yang tegas, yaitu mulai video yang saya buat, Trump sudah memberikan deklarasi akan menyerang situs berbagai program listrik Iran, jadi mana berbagai listrik tersebut hanya bisa dibakar ulang oleh Iran kurang lebih 25 tahun. Dan ini akan menjadi krisis yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh Iran sebelumnya. Problem with the Middle East, we have a country, notice Iran for 47 years has been just a purveyor of terror, and they're very close to having a nuclear weapon. We can keep going and get that 50,000 up to 55 or 60, there's no end. Or we can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up. You can't let them out. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, before that. And I think they're very good. They want peace, they agree they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. Obviously, we have to get it done, but I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be planning tomorrow putting down some of the power plants, so we're not going to hold that up. Hopefully we won't have to do it, and hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle East allies that have been very good to us, including Israel has been a great partner in this fight.
They've really been a good partner in the fight. They've fought hard. But we'll see what happens. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. And so we're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think Pittsburgh will end up being a very good deal for everybody. As good as if we went all the way and just literally annihilated which if we don't have to do that, that would be a good thing, not a bad thing. Nah, di situ jelas Trump memberikan ancamannya yang cukup tegas, mengingat ternyata Iran ini berbohong. Iran berbohong ketika mengatakan bahwa misi atau rudal yang diproduksinya hanya mampu menempuh jarak sekitar 2.000 km saja. Ternyata baru-baru ini ada serangan yang di situ rudal Iran dikirim ke Inggris. Jarak dari Iran berarti sekitar 40 km. Yang ternyata bisa menjangkau jarak sejauh itu. Nah, sekarang teman-teman, setelah diketahui seperti ini, Amerika tidak sudah diam. Amerika memberikan bukti konkret yang sangat merancang dengan keberhasilan kehidupan Iran. Kenapa? Ketika pembangkit listrik Iran ini bisa down oleh Trump, maka sama teman tidak akan bertahan. Mereka tidak bisa berkomunikasi, mereka tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, mereka akan depresi, mereka akan terpuruk, hancur, pendidikan sudah tidak ada, mampunya sudah tidak ada, tingkat tertinggi dari badan kemudian sudah ada, kemudian semua sudah lemah. Di dalam memang dari Quran, mereka sudah ada banyak. Makanya beberapa hari ini kita menikah menikah sekarang, selanjutnya sudah ada kata-kata tidak tahu apa itu diberitakan oleh manusia biasa. Situs nuklir dari Israel dihantam, nuklir dihantam oleh udara. Di mana juga muncul di sini? Pemerintah nuklir yang dirahasiakan. Padahal situs nuklir dari Israel selama saja hanya mengindikasi kurang lebih 10 km. Iran dan Israel tidak sampai nuklir Israel. Tapi mengatakan Indonesia seolah-olah itu nuklir Israel tidak mungkin itu bedanya. Padahal banyak 10 km. Kalau di Jakarta perjalanan 1 jam lah. Apalagi macet, 1 jam lagi. Ya, jadi teman-teman, memang banyak sekali pemerintah house di Indonesia yang membuat dari algoritma menuju di Indonesia dan mulai Iran ini sangat banyak. Jadi untuk memulai semua yang harus membuat kita yang palsu. Nah ini semakin terlihat jelas ketika kita saksikan serangan Iran yang semakin hari semakin aur-auran. Sehingga serangan yang semakin jauh itu ternyata juga mengarah ke Palestina. Semua negara itu 9 negara yang ada di sekitar kita terdampak depresi seperti perempuan di PMS ya, seperti perempuan di PMS. Jadi apapun yang ada di sekitarnya salah, kamu salah, salah semua. Ini yang salah kena lempar batu sama Iran, Arab kena, Otan. Padahal negara itu besar. Negara itu besar tuh, Iran habis Iran dalam waktu 2 jam saja. Semua negara yang diteror oleh Iran, pokok Iran dengan jatuh lingkungan, habis Iran teman-teman. Apalagi Arab Saudi, ya, Arab Saudi sudah
sudah mendapatkan kesepakatan bersama dengan Pakistan. Jadi apabila salah satu negara Arab atau kita secara lain, satu negara dalam dilakukan Pakistan. Arab Saudi membantu Pakistan dan itu sebaliknya. Apabila Arab Saudi itu membantu Arab dengan persenjataan yang sudah ada. Dan ada yang menunjukkan adalah Pakistan punya 170 kalau Saudi mau dalam hitungan jam Irak dan tidak dari mereka. Tapi apa? Arab Saudi masih mengambil ancam-ancam menunjukkan kita berikan operasi kepada Irak atau melanjutkan dari kampung. Jadi yang paling ada ketika sebenarnya mengatakan kenapa harus kita memberikan para yang sampai merespon tentang pekerja sipil itu Masalah di wilayah di barat Palestina melaraskan warga sipil. Insiden ini juga menunjukkan seorang orang dan merugikan nyawa orang-orang terdekat mereka. Indonesia pemerintahnya sepi dan tidak dibahas sama orang-orang yang mengaku sebagai penggalang donasi dan harusnya kesempatan pertimbangan lebih kuat karena tidak banyak donasi untuk donasi kasih paling donasi siapa yang donasi menurut kalian. Dan di sini kembali dibahas sebenarnya Amerika yang sekarang ini sebenarnya dilema karena Trump berpihak kepada warga Iran, mencintai warga Iran, yang dimana mereka mengharapkan kemerdekaan dari ajaran sesat aneh-aneh daripada apa sih aneh-aneh ajaran belum malam ajaran yang begitu. Jalan-jalan belakang di tanah. Ajaran nangis-nangis, ajaran dendam, ajaran teror. Awalnya bila tidak mau ikut ajaran rezim yang sekarang ini, mereka ingin merdeka, mereka ingin dulu kepercayaan masing-masing. Dan yang paling kasih dalam muslim sufi di sana, masjid masjidnya dihancurkan, tempat ibadahnya diroboh. Ya, maka anak-anak baru dibuat di dalam masjid lagi. Sudah tidak ada masjid lagi loh, masjid sunyi maksudnya. Sangat berarti masjid لم يكن ولا يزال إلى الآن التي لا يمكن يضع كراسي الجمعة على تفرش سجادة الصلاة المصلين وليس هذا صوت الإمام وهناك مدرسة الصلاة وترفع منها مقاعد الصلاة ولا تفرش ولا يصلوا فلا يوجد وكان حتى على عادة الاحتجاج من الإيرانيين أنه يجب أن تصلوا في مسجد طهران جامع طهران لأن المسلمين يجب أن يكونوا يد واحدة والخطيب واحد فكان يحتاج عدد سكان من طهران حوالي 12 مليون والذين يصلون في جامع طهران 60,000 mau tidak mau harus ikut sholat sedangkan muslim sunni dilarangkan, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan nah di sini kepada kami sebenarnya hanya memberikan tuntutan dan bukan saya yang memberikan tuntutan karena tidak mungkin Trump menghancurkan pembangkit listrik di Iran karena itu akan berdampak pada rezim. Ad Astra Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for complete. Ad Astra. Kalau mau sudah habis, kenapa pesawat tempur Amerika? Cuma bilang, cuma Amerika tidak yang adalah tinggi rezim teroris Iran. Nah, sekarang kita kira-kira dalam waktu kurang lebih 48 jam, 2 hari diberikan waktu oleh Trump Iran untuk membuka Hormuz mencabut rencana jamnya menyerah dalam perang. Apakah Iran sanggup melakukan itu?
Kita tunggu berita berikutnya. Karena apa sampai video ini dibuat ketika dalam pada video ini sudah ada serangan luar biasa besar. Kita tunggu berita berikutnya. This realm is truly beginning to... Apakah dia menunggu semua rezim mati? Semoga saja jangan hilang ya sampai semua ini kalian aman. Argonaria, tempat perdagangan manusia dan kejahatan Raja Benda. Di pegunungan Andes yang tinggi, di atas awan, ketinggian lebih dari 5.100 meter di atas permukaan laut. If you ever have... Terdapat kota lain Kurada. Kita di kota paling berbahaya dan tertinggi di dunia. Perdagangan manusia, perampokan, penculikan, jenazah dan mayat tergeletak di mana-mana. Pemukiman kumuh tumpang tindih, jalanan penuh kotoran dan dingin yang menyengat tubuh. Kondisi kesehatan yang memburuk, udara tercemar dan buruk, tak ada pohon atau kehidupan. Bernapas pun sangat sulit. Kadar oksigennya 50% lebih rendah dibandingkan banyak kota dunia. Dan semua ini di satu hal, emas. Bagaimana 50.000 orang bisa tinggal di sini? Inilah kekuatan hukum tinggi. Para pemburu harta karun dari kota emas beracun. Kita tiba di ibu kota terletak tepat di permukaan laut, sebuah kota pesisir.